Selamat pagi, Bapak dan Ibu peserta, serta Bapak Ibu narasumber yang kami hormati. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada acara Pertemuan Nasional Jaringan Penelitian HIV Indonesia. Pada tahun perdana ini, JPHII secara khusus membahas penelitian dan program HIV di masa pandemi COVID-19 dengan tema Akhiri AIDS, Cegah HIV, Akses untuk Semua. Ya, acara pada hari ini diselenggarakan oleh PUIPT PPH bersama dengan Jaringan Penelitian HIV Indonesia melalui dukungan dari UNAIDS. Perkenalkan, saya Nidia selaku host pada acara hari ini. Dan sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa informasi singkat terkait teknis kegiatan. Ya, untuk acara akan dimulai pada pukul 8.30 WIB. Dan yang kedua adalah semua peserta, Bapak Ibu dimohon untuk mematikan video dan audio selama pemaparan materi berlangsung. Berikutnya, Bapak Ibu peserta dimohon untuk mengubah nama atau rename pada akun Zoom Bapak Ibu menjadi nama _lembaga. Dan jika ada pertanyaan atau komentar, Bapak Ibu dapat menuliskan pada kolom chat atau bertanya pada saat sesi diskusi setelah pemaparan berakhir. Ya, sebagai tambahan informasi bahwa keseluruhan acara ini akan direkam dan disiarkan secara live di YouTube. Baik, sebelum kita memasuki acara utama, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama adalah dari Bapak Yohanes Gentar M.Ikom, selaku perwakilan anggota Jaringan Penelitian HIV Indonesia. Waktu dan layar saya persilahkan kepada Bapak John. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya mau melaporkan kegiatan Jaringan Penelitian HIV Indonesia. Yang saya hormati Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Bapak Agustinus Prastiantoko, PhD. Yang saya hormati juga Kepala Pusat Penelitian HIV PUI, PT PPH PUK 2S Universitas Katolik Indonesia, Ibu Evi Sukmanirung, PhD, Country Directory Units Ibu Kritawan Bonto, yang saya hormati juga Kepala P2P Kemenkes RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi, MEPIT, juga anggota steering komite yang saya hormati dan juga seluruh undangan yang hadir pada saat ini. Jaringan penelitian HIV yang pernah dirintis di zamannya KPA nasional itu sekarang sudah kembali diinisiasi oleh Pusat Penelitian HIV Indonesia Atmajaya, di mana ini jaringan ini lebih spesifik untuk memperdalam pemahaman tentang permasalahan program dan juga kebijakan HIV di Indonesia melalui interaksi di antara peneliti, kemudian juga praktisi, serta penggiat HIV/AIDS lain di dalam sebuah platform online. Nah, sebetulnya bahwa platform JPHIV yang dibangun di sini yaitu berupa website, kemudian juga ada repositori penelitian, kemudian kita juga sudah membentuk community of practice atau COP-nya, lalu ada newsletter untuk melihat hasil-hasil penelitian yang dibagikan ke
semua komunitas HIV/AIDS di Indonesia. Lalu sebetulnya tujuan dari jaringan ini adalah yang pertama adalah untuk menguatkan kerjasama, juga membangun kemitraan dengan para peneliti di universitas di dalam mengimplementasikan penelitian HIV dan AIDS di Indonesia. Kemudian juga meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kebijakan HIV/AIDS yang berbasis bukti tentunya, juga melalui kerjasama dengan panel ahli Kementerian Kesehatan di dalam kelompok kerja penelitian. Lalu yang ketiga adalah menguatkan platform digital untuk menyediakan sarana pengembangan kapasitas bagi peneliti, kemudian pelaksana program, juga para pembuat kebijakan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, beberapa kegiatan jaringan penelitian HIV yang selama ini dilakukan. Yang pertama, kami di tahun 2019 itu mulai dengan penjajakan untuk melihat kembali seberapa besar keinginan dari para peneliti untuk membangun kembali jaringan ini. Lalu setelah itu di tahun 2021 awal itu sudah mulai melakukan pengembangan websitenya. Lalu ada pengumpulan repositori yang di dalamnya ada lima tema terkait dengan hasil-hasil publikasi yang dilakukan oleh para peneliti dari Indonesia. Dan kita lihat itu dari epidemiologi, kemudian biomedis, ekonomi kesehatan, studi kebijakan, lalu juga berkaitan dengan social behavior. Lalu juga kegiatan lain yaitu di awal bulan Maret itu ada pertemuan dengan Panli Kementerian Kesehatan, lalu pertemuan dengan 11 universitas inisiator JPHIV, kemudian ada juga workshop oleh universitas anggota JPHIV, dan ini dilakukan di Universitas Hasanuddin kayak gitu, dan juga Universitas Undana Kupang. Lalu kami juga di April 2021 itu melakukan rapid assessment penelitian HIV untuk melihat sejauh mana gap yang ada di dalam penelitian HIV, baik oleh peneliti dari universitas maupun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan juga yang dilakukan di komunitas itu sendiri. Dari hasil-hasil itu kami melakukan penyusunan policy brief dengan beberapa rekomendasi yang sudah didiseminasikan pada bulan Agustus lalu, gitu ya. Nah, dari hasil itu kami mencoba sehingga ada sebuah forum besar yang juga sekarang adalah pertemuan nasional jaringan penelitian HIV di Indonesia. Dan kegiatan-kegiatan terkait dengan Pernas itu sendiri itu ada kegiatan Pre-Pernas JPHIV, kemudian itu dengan lalu juga Zoom-in dan ketika itu kemudian juga kegiatan utama yang kita laksanakan pada hari itu yang kita lakukan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan
beberapa bulan terakhir itu, yang juga sampai hari ini kita bisa melaksanakan laporan dari kami sebagai anggota dari Jaringan Penelitian HIV Indonesia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak John untuk sambutan melalui pelaporan yang sudah disampaikan. Berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan hangat juga dari Ibu Evi Sukmaningrum, MSI, PhD, selaku Kepala PUIPT PPH, Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial Unika Atmajaya. Kepada Ibu Evi, saya persilahkan. Selamat pagi dan selamat datang Bapak dan Ibu peserta pertemuan nasional dari seluruh Indonesia yang saya hormati. Ini saya tadi sambil mengecek list partisipan, banyak yang saya kenal juga. Terima kasih untuk hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, hari ini sungguh hari yang sangat penting dan saya sangat bangga kita semua bisa bertemu di sini. Saya ucapkan juga selamat pagi untuk Rektor Unika Atmajaya, Bapak Dr. Agustinus Prasetyanto, Ibu Kritayawan Buntu dari UNH Country Coordinator, kemudian juga pada Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dari Kemenkes RI, yang juga telah bersedia menjadi pembicara di panelis awal ini. Dan atas nama PUI PPH Unika Atmajaya, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan sehingga bisa terlaksana pertemuan nasional jaringan peneliti HIV yang pertama di tahun ini, yang ini sebenarnya menjadi rangkaian Hari AIDS Sedunia yang baru saja kita lewati. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Dewan Penasehat untuk Pernas JPHIV ini melalui perwakilan dari berbagai macam sektor, dari perwakilan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siti Nadia sendiri, kemudian panel ahli HIV, Prof. Samsu Rizal, perwakilan peneliti, Profesor Irwanto, kemudian juga perwakilan dari Universitas Inisiator untuk Pernas JPHIV ini dari UGM, rekan-rekan UI, Universitas Pajajaran, dari USU, UNER, dari Unika Atmajaya, kemudian Universitas Udayana, Universitas Nusa Cendana, Universitas Cendrawasih, dan Universitas Negeri Papua, juga perwakilan komunitas yang diwakili oleh Bapak Daniel dari Yayasan Spiritia, Ibu Ayu Oktariani dari IPI, juga Ibu Liana dan Bapak Slamet Raharjo dari OPSI, serta perwakilan JPHIV, Bapak John Gentar yang sudah memberikan laporan bagaimana sih terjadinya jaringan penelitian HIV Indonesia ini, serta tentu saja rekan-rekan komite pelaksana yang diketahui oleh Pak Gambit yang bekerja dengan sangat keras sehingga kita bisa bertemu hari ini. Terima kasih, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua diberikan kesehatan sampai acara ini selesai. Bapak Ibu sekalian, bila kita membuka mesin pencarian untuk mencari hasil penelitian di Indonesia, mungkin hal yang sederhana dengan kata kunci HIV Indonesia 2021. Ternyata ketika saya coba klik, ada sekitar 30 ribuan hasil yang itu kalau ditelusuri ada hasil penelitian, program, isu-isu terkait HIV baik dalam publikasi nasional maupun internasional. Tentu saja ini belum menjadi sebuah hasil bersih, tapi ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya dari tahun ke tahun penelitian maupun produk pengetahuan yang sudah terdiseminasikan. Ya, tentu saja memang kalau hasil ini belum bisa dikatakan tinggi bila dibandingkan negara tetangga kita lainnya, misalnya Thailand yang di tahun 2021 ini kalau diklik sudah 50 ribuan lebih
gitu ya. Akan tetapi tetap saja bahwa hasil riset yang telah terjadi khususnya terkait dengan HIV dan di Indonesia itu menjadi aset berharga yang dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi yang tepat sasaran dalam upaya perbaikan kebijakan di masa mendatang, khususnya ketika kita saat ini harus mengejar fast track 959595 di tahun 2030 yang menjadi PR dan tanggung jawab kita bersama dengan berbagai peran kita, baik sebagai individu, bagian komunitas, akademisi, peneliti, profesional, penyedia layanan, publik, pengambil keputusan maupun pembuat kebijakan. Sebagaimana kita juga mendukung tema Hari AIDS Dunia ini, we share solidarity and share responsibility. Pertemuan nasional jaringan peneliti HIV Indonesia yang pertama ini, semoga ini berlanjut, tidak jadi pertama dan terakhir, gitu ya, dapat berlangsung berkat dukungan dari UNAIDS dan PEPFAR USAID. Terima kasih untuk mempercayakan PPH sebagai organizer dari acara penting ini dalam mendiseminasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah ada, dan semoga ini nanti betul-betul dapat termanfaatkan di berbagai level. Dalam 2 hari ini tentu saja akan ada banyak keterbatasan dalam hal misalnya jumlah penyajian presentasi dari seluruh abstrak yang masuk, abstrak-abstrak yang sangat menarik, tapi waktu yang sangat singkat tentu membutuhkan penyarian dari apa yang harus disajikan. Nah, akan ada 10 tema besar yang diangkat dari isu-isu yang masih perlu dibicarakan dan diselesaikan bersama, termasuk bagaimana adaptasi layanan dalam situasi pandemik, masalah perawatan, pengobatan, juga kesehatan jiwa, dan secara khusus juga berbicara tentang masalah anak dengan HIV, masalah yang sepertinya selalu dapat porsi kecil, bahkan dalam skala konferensi internasional sekalipun. Dan kita juga akan berdiskusi bagaimana kita dapat mencapai fast track serta kemandirian finansial dalam program HIV. Semoga pengetahuan yang tersaji dalam pertemuan 2 hari ini dapat membawa rekomendasi yang tidak terhenti saja di hari ini dan di acara ini, namun bisa menjadi perbaikan kebijakan yang berpihak dan membangun baik di isu HIV maupun lintas sektor yang terkait untuk upaya kita untuk mengakhiri epidemi dengan penguatan pencegahan HIV dan membuka akses untuk semua. Akhir kata, saya ucapkan selamat menikmati pertemuan nasional ini dengan hati yang gembira, tubuh yang sehat juga, pikiran yang terbuka, serta ide-ide kreatif dan konstruktif. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dari kami. Selamat mengikuti Pernas. Baik, terima kasih Ibu Evi untuk sambutannya. Berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Dr. Agustinus Prasetya Toko selaku Rektor dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Kepada Bapak Dr. Agustinus Prasetya Toko, dipersilakan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili Unika Atmajaya, saya menyampaikan pertama-tama selamat datang kepada yang hadir semuanya pada pagi hari ini, dan terkhusus kepada para pihak yang sudah menginisiasi acara ini dan juga para pembicara, para peserta semuanya. Pertama Pak Yu tadi yang sudah menyampaikan laporannya, dan kemudian Ibu Evi sebagai penanggung jawab sekaligus kepala dari PUI PT PPH Pukis Unika Atmajaya, perwakilan jaringan yang ada di sini yang hadir dari Yayasan Spiritia, dari IPI, dari OPSI, dari perwakilan Kementerian Kesehatan, secara khusus juga Ibu Siti Nadia Karmisi, perwakilan panel ahli HIV Kementerian Kesehatan, Profesor Dr. Samsurisal Jauhari, Prof. Erwanto sebagai perwakilan peneliti HIV, dan juga para wakil dari 11 universitas pendukung. Selain selamat datang, tentu saja saya ingin secara khusus menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada khususnya teman-teman di Pukis dan para inisiator acara ini. Saya kira ini acara yang luar biasa. Pertama,
universitas itu salah satu jantungnya adalah penelitian, dan penelitian HIV/AIDS itu punya kelebihan atau punya privilege lain karena selain penelitian juga soal keterlibatan dan perhatian kepada kelompok yang kurang beruntung. Karena itu apalagi sekarang di masa pandemi ini, mereka adalah kelompok yang sangat tidak diuntungkan dalam situasi seperti ini. Pada dasarnya penyakit apapun di masa pandemi ini tentu punya kendala yang lebih besar dalam penanganannya, juga HIV/AIDS. Jadi saya kira ini satu concern yang sangat mendalam bagi Unika Atmajaya sebagai universitas dengan misi yang juga punya perhatian pada kelompok yang kurang beruntung seperti ini, sehingga ini sebuah inisiatif yang sangat diapresiasi upayanya. Yang kedua, saya kira selain banyak kendala, saya kira dalam penelitian tentu saja dan dalam diskusi bisa diidentifikasi juga mungkin peluang-peluang yang muncul justru karena pandemi. Secara teoretik paling tidak gitu ya, inovasi di bidang kedokteran sepanjang pandemi ini salah satu yang breakthrough ya, yang mengalami breakthrough yang sebelumnya belum pernah terjadi, misalnya soal penemuan vaksin, dan itu saya kira punya implikasi juga tentang bagaimana teknologi ini juga punya peluang untuk menemukan obat-obat di dalam persoalan kesehatan yang lain, salah satunya HIV. Karena itu sekali lagi saya mewakili Unika Atmajaya menyambut dengan baik dan kemudian mengapresiasi sangat tinggi upaya ini, dan selamat mengikuti acara sampai akhir, dan kami yakin akan ada impact yang besar baik bagi penelitian itu sendiri, dan tapi juga yang penting adalah bagi subjek, karena penelitian ini bukan sekedar penelitian akademik, tetapi penelitian yang membutuhkan keterlibatan dan juga berorientasi kepada kelompok yang didampingi. Sekali lagi terima kasih atas semua pihak yang menginisiasi ini, dan terima kasih kepada yang hadir semuanya, dan selamat menjalankan diskusi sampai akhir. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Agustinus Prasetyantoko telah memberikan sambutan. Baik, dengan demikian sebentar lagi kita akan bersama-sama memasuki acara utama, yaitu plenary session 1. Ya, pada plenary session 1 ini nantinya kita akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Juliandi Harahap MA. Ya, dan sebelum kita akan memasuki acara sesi pleno, saya akan menjelaskan sedikit mengenai fitur interpreter, fasilitas interpreter yang tersedia di Zoom saat ini, yang mana Bapak Ibu dapat mengaksesnya dengan mengklik interpretation atau yang ditandai dengan logo menyerupai bola dunia, dan jika diklik Bapak Ibu dapat memilih untuk mendengarkan acara dalam bahasa Indonesia. Silahkan memilih opsi Japanese atau mungkin Indonesia jika memang tersedia. Dan jika Bapak Ibu ingin mendengarkannya dalam bahasa Inggris, silahkan klik opsi English. Baik. Ya, dengan begitu sebentar lagi kita akan mulai memasuki sesi pleno yang pertama. Pada sesi ini kita akan dimoderatori oleh Dr. Juliandi Harahap MA. Beliau merupakan dosen Fakultas Kedokteran di Universitas Sumatera Utara, dan sejak 2013 hingga saat ini beliau merupakan tim penyeleksi beasiswa pendidikan Indonesia LPDP. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2015 beliau sempat tergabung di dalam Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Komunitas FK-USU. Selain itu, beliau juga menjadi PI dan Co-PI dalam berbagai penelitian dalam bidang HIV/AIDS. Di antaranya adalah pada tahun 2016 pada studi kasus mengenai integrasi program penanggulangan HIV/AIDS ke dalam sistem kesehatan dan efektivitas program pencegahan melalui transmisi seksual pada wanita pekerja seks di Kota Medan. Kemudian pada 2015, beliau juga tergabung dalam penelitian mengenai
integrasi upaya penanggulangan HIV dan AIDS dalam kerangka sistem kesehatan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Kemudian pada tahun 2013 hingga 2016, beliau juga tergabung dalam penyusunan HIV/AIDS Policy and Programming within the framework of health system in Indonesia. Dan tentunya beliau juga aktif menulis dalam berbagai media publikasi ilmiah. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Juliandi untuk memandu sesi pleno 1 ini. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Nidia Muryani atas introduksinya. Pada plenary session pertama ini akan ada 3 pembicara, yaitu yang pertama Dr. Siti Nadia Tarmizi, kemudian Pak Benyamin Hergarti dan Ibu Merinda Sebayang. Untuk pembicara pertama, yaitu... Mohon maaf, Bapak Juliandi. Iya, ya. Pak, saya baru mendapatkan info. Mungkin untuk pembicara pertama bisa dipersilahkan kepada Ibu Merinda terlebih dahulu, Pak, sambil menunggu Ibu Siti Nadia. Ya, jadi pada kesempatan plenary pertama ini kita akan tampilkan pembicara pertama, yaitu Ibu Merinda Sebayang, SH, MSc, PH, dengan topik inovasi layanan HIV untuk merespon situasi darurat pandemi. Ibu Merinda ini adalah Koordinator Nasional Jaringan Indonesia Positif, kemudian beberapa posisi dari Country Coordinator Mechanism of the Global Fund Indonesia, dan aktif sebagai konsultan dalam berbagai isu kesehatan tingkat nasional maupun internasional. Untuk presentasi ini kita akan alokasikan waktu sekitar 15 menit untuk masing-masing pembicara. Kami persilahkan Ibu Merinda. Ya, terima kasih banyak Mbak Juliandi untuk kesempatannya. Itu saya lihat juga Ibu Nadia sudah hadir. Selamat pagi Ibu Nadia. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari studi-studi yang organisasi kami lakukan. Bagaimana nanti harapannya dari hasil studi ini dapat memberikan informasi atau masukan terkait dengan inovasi layanan apa sih yang bisa kita kembangkan khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Mohon izin untuk presentasi apakah akan dibantu oleh dari tim Atmajaya atau saya akan mempresentasikan? Boleh Bu, mungkin supaya lebih nyaman Ibu Mei bisa. Oh, oke. Sebentar ya. Baik, apakah sudah terlihat? Saya harap sudah terlihat. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Ibu Merinda, okay. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya... Thank you. So, I would like to introduce myself. I'm Merinda Sebayang. I'm the head of the Jaringan Indonesia Positive National Office. This is actually a national network for people living with HIV in Indonesia. We have the vision to
ensure that people living with HIV are equitable, are healthy, and living a quality life. And the mission is the fulfillment of the rights of people living with HIV with the system of peer support and within the framework of human rights and gender equity. Our organization was established in 2014, but we have only had the legal body, worked as a legal body in 2018. These are the studies that we've done during COVID-19. So in 2020, we did these surveys. So we did 2 surveys, first in March 2020, when the pandemic first emerged, and then in August, we did the same survey. And in 2021, we did a rapid assessment about the impact of pandemic for women living with HIV and also women who are partners of people living with HIV. And we also have another rapid survey in the same year about the vaccine accessibility for people living with HIV. So from the first study about the needs of people living with HIV during the pandemic and our respondents that we took, from which we took the data, we surveyed 1,035 people, and most of them are between 26 to 45 years old, and they are women, 76%. And then from the survey, we compared the results of the survey in March and in August, and we saw that the ARV stock in hand, mostly they only have 1 month, a stock of 1 month, but during the pandemic situation with a lot of restrictions, we expect that this survey can be done better. And this was the survey done in 2020. There have been a lot of changes, and now we have seen a lot of improvements or changes. From the survey that we did, we've also identified that there have been challenges in doing self-isolation, because most of them say that they still go to work and they need to access medical treatment and drugs. And for medical provision needs, the three services that they most need are viral load services, viral test, HIV test, and condoms. And 68% respondents say that they need physical support to get medical treatment. In relation to the rapid survey about vaccines for people living with HIV, there are around 1,137 respondents distributed in different provinces, but most are in Jakarta and Bandung. And as a demographic, 70% or more, with the age range of 30 to 39 from the total respondent, and the most proportion are gay or MSM, 38% of the respondent. This is the result of the rapid survey for people living with HIV. So most of them are willing to have the vaccine COVID, and they said about the impact of the vaccines, they don't have the side effects, and we hope that in next year we're going to do the same survey to see whether people living with HIV have started to receive more vaccines, more people have access vaccines. So still related to the rapid survey, the reasons why they have not had the vaccines is most of them are anxious because they do have this comorbidity and they don't have adequate information about vaccines, and they were worried about the side effects. And the reasons of having received the vaccines, they have this self-awareness, and they also
just follow the government and also office works. And where did they have the vaccines? From the survey, we see that 48% received the vaccines in the clinic or health facilities. And the side effects of COVID-19, when we're talking about side effects, these are the side effects for sleepiness, and they get hungry, they eat a lot. So 51% say that they had such side effects around 1 to 2 weeks. And then when for the rapid assessment about the impact of COVID-19 to women with HIV and women who are partners of people living with HIV, the respondents is to 219 respondents, and 94% are women living with HIV, and they are in the age range of 36 to 45, and most of them are high school graduates, and the largest proportion is people living, women living with HIV. So the impact of COVID-19 to women, this is already in 2021, and we started to have better control on the pandemic. So we see that 73 people saying that they are not too anxious. 33% say they are very anxious, and 36% say they are not anxious at all. And most of the anxiety is about the exposure to COVID-19 and the exposure of COVID-19 to the family members. And I don't think the situation will be different from women that are not living with HIV. And in relation to economic impact, the economic impact for people or women living with HIV and women who are partners of people living with HIV, 24% say they are still able to, 38% say that they are still able to meet their basic needs, but 22% say they have lost source of income, and we asked them whether they received any support, and 25% said that they received support from organizations, NGOs, religious organizations, and we also see that 28% say that they have not received any support. And in relation to the issue about violence, so gender-based violence, we see that 29 people said that they have experienced sexual harassment, sexual violence during the pandemic, and mostly are from husbands or people who are near to them, familiar to them. And about the physical violence, 31 respondents say that they have experienced physical violence. So this is information that I think will inform us to make sure that we can have better support for women who experience violence, especially during the pandemic. And then about access, we asked them about access to information about HIV and reproduction health. And thankfully, they are able to access such information, although we see that there are groups or people or respondents who experience challenges in terms of access during the pandemic. And for HIV information, they have good access to HIV information before and after the pandemic. But for cervix cancer or the transmission of HIV from mothers to babies, we have seen a lower occurrence. And the types of information,
virtual counseling are most of the information comes from the virtual counseling. And survey about the COVID-19 treatment for people living with HIV. So we have 543 respondents. And I would like to highlight about the 24.3%, they did self-isolation, and 31% say that they had COVID-19 COVID positive history and chose to report to the nearest puskesmas or public health facility. And and 32 and we see that people have seen 96% say that they did not experience rejection to treatment, but 3.56% said that they did have a rejection because they needed to have letter notification from their specialist, and also because the puskesmas or the health facility to which they reported did not have any HIV services. And during COVID-19, we have been bombarded by information, have vitamin. So most of the allocation is for vitamin. Most of the allocation of funds that they have would be for buying vitamins. So from the surveys that we did, we followed up with interventions. And in relation to the results of the survey for women living with HIV and women who are partners of PL-HIV, we had this communication-based intervention for people, the partners of people living with HIV. And in this latest guidelines, we presented the notification. You only have 2 more minutes. Yes, this is my last slide. Thank you. So we also developed a STI guidelines during a disaster situation. So we started because we see that there are 2 different kinds of disasters, natural and non-natural disasters, and pandemic is a non-natural disaster. And we realized that Indonesia is vulnerable to natural disasters. So we were trying to make sure that people living with HIV could be prepared with disasters, and they have this good reporting system so that they can get support during disasters or emergencies. And we also strengthen capacities for our NGO friends to provide services. We also worked with communities. And we've just launched financial assistance for most vulnerable groups. And Ibu Nadia is here to launch this product. And we also had this psychosocial first aid training. We tried to identify how people, what kind of psychosocial needs that people living with HIV would need. So that's my presentation, Pak Juliandi. Thank you very much. I'm looking forward to have discussions with you. Yes, thank you, Ibu Merinda. You have just presented a very comprehensive report. We will have a discussion after all the resource persons present. We would like to invite the second speaker, Ibu Siti Nadia Tarmizi.
Tadi ada saya lihat, nampaknya belum nampak ya. Mbak MC kita, apakah ada Ibu Nadianya? Ya, Pak Juliandi dan Bapak Ibu sekalian, tadi kami mendapatkan info kalau Ibu Siti Nadia akan digantikan oleh Ibu Ratna. Apakah Ibu Ratna sudah hadir? Bagaimana? Apa kita lanjut ke pembicara berikutnya? Ya, baik. Sepertinya bisa lanjut terlebih dahulu, Pak, ke pembicara berikutnya. Baik, ya. Baiklah, jadi di awal tadi memang ada nampak kita hadir Ibu Siti Nadia Tarmizi, tapi dalam lanjutan ini tidak nampak lagi maupun yang tadi disebutkan sebagai yang menggantikannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembicara kedua oleh Bapak Benyamin Hegarty, PhD, dengan topik adaptasi penjangkauan populasi kunci HIV, populasi kunci HIV pada lingkungan yang rentan terhadap penularan COVID-19. Sebagai informasi, kita lihat di sini bahwa Pak Benyamin Hegarty ini adalah seorang peneliti, mitra dari PUI PT PPH Unika Atmajaya. Beliau banyak terlibat dalam berbagai macam penelitian. Beliau adalah seorang antropologis. Berbagai penelitian sudah dilakukan dan dipublikasi di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, baik Q1, Q2, dan mungkin jurnal-jurnal lainnya. Kami persilahkan Pak Benyamin Hegarty untuk memberikan presentasinya. Waktunya juga 15 menit. Dipersilakan. Great. Thank you so much, Bapak Juliandi, and thank you everybody for having me today. I think that this is going to be interpreted simultaneously. Otherwise, please feel free to switch into English if you prefer to listen to the English. So I had a presentation, some slides that I had sent through. Had you received those slides, and are you able to put those up onto the screen? Or shall I do that myself? Operator, slide-nya adakah? Okay, so I'll do that myself. Hang on a minute. Oh, Okay. Great. Oh, excellent. Thank you. Ya, sudah ada. Thank you. Great. So, thank you so much for having me. It's such a great honor to be here speaking to everybody today. And there are many friends and colleagues in the audience who I'd like to extend my respect to and my gratitude to for having me along today as a speaker. It's such a wonderful way to be able to conclude a challenging year in many ways in the company of so many members of the community. So before I begin, I just like to give a brief kind of overview of what I'll be speaking about today.
So as the moderator mentioned, I'll be speaking to the theme of adaptation and outreach strategy among key populations during COVID-19. And this research is really on the basis of a collaborative project that I've been undertaking over the past 2 years with a number of researchers from PPH Atmajaya. So that is primarily Mas Gambit or Pak Ignatius Praptoraharjo, Mas Sandeep Nanwani, and Mbak Amalia Puri Handayani. So I'd really like to extend my thanks to them for continuing to conduct some really important and valuable research. So firstly, I'll provide an introduction and overview to the research that we've been doing, which has primarily been about HIV outreach work, HIV outreach work during COVID, the COVID pandemic. We've mostly been working with the MSM community. However, we'll be I'll also speak to some research that we've conducted with the transgender community or communities of transgender women or Transpuan or Waria in Yogyakarta. So just to give a brief narrative of the research that we've conducted. So since 2017-18, Mas Gambit and Sandeep and I have been conducting research about HIV outreach. So what really got us interested in this kind of field as a topic of research was the way in which programs often treated outreach as it was kind of merely the provision of information, or that the provision of information was the kind of most prominent objective in outreach programs. And of course, that's true. So outreach workers do provide valuable information. They provide condoms and lubricants, safe sex information and materials to communities. But what we also found was that many of the challenges and innovations that outreach workers, HIV outreach workers extended were really through relationships. So that was relationships not only with clients, but also healthcare workers. So in 2020, this is midway through, so several months after the pandemic had been declared, but the research had been completed well before the pandemic. So this was the basis of focus group discussions that we undertook in 2019. We found that outreach workers really worked alongside healthcare workers in so many ways, and that the kind of care work that they provided, along with HIV outreach work, along with healthcare workers in clinics, was a really vital aspect of their role that could shape outcomes for clients in really meaningful ways. Can I have the next slide, please? So based on these relationships that we had with HIV outreach organizations, for men who have sex with men, for MSM in Jakarta, we quickly turned to consider the impact of the COVID-19 pandemic on HIV outreach programs and outreach workers throughout that period. So this is mostly the study that really I'll be speaking to in some depth today. So just before I begin, I'd also like to note that I'm a medical anthropologist, as Pak Juliandi mentioned, trained in anthropology, and really have turned to the field of HIV based on my extensive research and relationships with communities, particularly trans communities, transgender communities, and MSM. So a key kind of premise of ethnographic research and anthropological research is that it, in a sense, offers you a more fine grain, or offers you a kind of insight into what is happening at the level of the community through kind of the interpersonal or social dynamics. And that includes lots of different things. So of course, firstly, it means building really close and good relationships with the community that you're working with, but also collecting a really broad array of data. And that's often in the case of anthropology,
qualitative data. So this research, what we decided to do, so I'm based here in Australia, Amalia and Mas Gambit and Sandeep are all in Indonesia, in Jakarta and Jogja. We decided to set up an entirely virtual study, but through which we could somehow get a sense of the subjective and kind of intimate experiences of the challenges of working through conducting HIV outreach work throughout the COVID pandemic. So this study, we completed interviews with, I think it was approximately 15 or so outreach workers with a number of healthcare workers. So I think it was 3 or 4, and then a number of NGO workers or people working in the management of the HIV outreach program. So we conducted this research from July to September of 2020. So across the period that the pandemic had already been declared, a state of emergency had been implemented, or PSBB had been implemented in Indonesia, and then the introduction of new normal, the new normal phase. So what we were able to do was kind of track through interviews held across this period, through focus group discussions where we got together many of the groups of outreach workers that we were following, and also video diaries through which outreach workers would send accounts, personal accounts and reflections of the kind of day-to-day challenges of their work to us. And through that, we gained a kind of a snapshot, where we were able to document the various challenges that outreach workers faced during the pandemic, but also the many innovations that they were able to make. So next slide, please. So at the same time, I also, and as does Mas Gambit and Sandeep, has a long-standing relationship to the transborn community in Yogyakarta. So at the same time, we engaged in a dialogue with Ibu Ruli Malai, who I see is also on the program, to kind of follow the impact of the COVID pandemic on the trans community in Yogyakarta. And what we found was on the one hand, kind of unsurprising, in that various kinds of social exclusion, economic marginalization, and a lack of access to adequate kind of documentation of citizenship, such as the KTP, really meant that trans women were kind of on the margins of responses, of official government responses to the pandemic. Nevertheless, given their kind of role as leaders in the HIV response, trans women were very well placed to be able to mobilize communities and enact all kinds of strategies through which they supported one another. But I think one important finding from this study was that what's really needed, I guess, is that recognition from the government or the state, particularly when it comes to access to services and resources that are reserved for people who are registered as citizens within a particular region. So of course, as many people here will know, if you don't have accurate proof of residency, it has been very challenging to access COVID testing, isolation services, and various forms of government support. So I thought I'd just mention that study as well as another qualitative study and collaborative study that we've conducted. So next slide, please. So I just wanted to go through very quickly. So these studies, you can go and have a look at each of them. The first 2 are open access, so they're freely available on the internet. I encourage people to contact me for the account of the transgender community's response to the pandemic. But I just wanted to highlight kind of 2 themes throughout each of these studies. So on the one hand, what we had in the context of the pandemic was a high degree of continuity, and particularly our study of outreach work among MSM outreach workers in Jakarta from April to September of 2020 really found that what remained central to HIV outreach work was
in a sense, a focus on meeting targets. So this remained a kind of really driving imperative, I guess, from a program level. And then in a sense, targets were kind of modified and adapted, of course, which is very welcome, to focus on or drive an emphasis on, say, virtual outreach. Yet, what we also found was happening was that outreach workers were, of course, in many cases required to continue to work in person. So, of course, there were many different kinds of definitions, but urgent cases, right? And certain cases were urgent. So in many cases, this was clients who were displaying symptoms of STIs, required accompaniment in person. So one result of this was that, of course, outreach workers were exposed to greater risks at work. So if of course, as you can imagine, HIV outreach work was continuing to take place in person, HIV outreach workers were continuing to attend clinics, yet there wasn't always necessarily adequate support for PPE and then kind of testing and the capacity to isolate. And this became really kind of compounded, I guess, in the spike in cases this year from around June onwards, when HIV outreach workers were really hit hard by the pandemic. Yet nevertheless— We have 2 minutes more, Mr. Great, Benjamin. thank you. Great. So nevertheless, what was really important was that HIV outreach workers continued to have really strong relationship to healthcare workers. So the next slide, please. So in this sense, there was a degree of continuity in that HIV outreach workers were able to continue to build on their information and their kind of role at accompanying people in the context of HIV and providing information to them in order to extend that kind of knowledge base and relationship with healthcare workers to the COVID pandemic and to COVID. So next slide, please. So in conclusion, I'll just focus on some of the changes that we observed taking place as well. So first of all, was the implementation of ad hoc programs. So these were programs like JAK Support and JAK Anta. Many people here will be familiar with those programs, which provided additional funding and resources. Yet this funding and resources wasn't directed necessarily at outreach workers. It was directed at their clients. So what happened in a sense was that outreach workers had to perform a kind of, in a sense, invisible task, right? Administering these programs in order to provide this additional support, which was very welcome. In this sense, private clinics became available. So HIV services where they weren't available at local clinics, at Puskesmas, then became available at private clinics. Then the other important change that took place was, of course, the increased risk to contracting COVID that I mentioned, which became compounded throughout the middle of this year. And overall, that communities continued to fill the gaps in services. So bridging kind of a relationship between healthcare workers, outreach workers, and the communities that they form a part of. Can I just have the next slide? I think I'm drawing to the end. Sorry, I'll just go to the next slide. Yeah. Was there a next slide? Great. So these are just some conclusions. Later on, I can share this slide, but basically some recommendations or some overviews, an overview of the findings that could be kind of put to work in terms of a conclusion. But firstly, that outreach workers are important, but that they're often an overlooked aspect in favor of more technical and client-centered approaches, which are of course important, but that it's important to not overlook the work that outreach workers perform. Second, that the health and safety of the community must be prioritized. So that means kind of practical things like keeping up testing rates or access to testing and adequate PPE. The third note that I'd make, and that's really in line with Marinda's report as well, that was so interesting, is the major impact on mental health during the COVID pandemic. And I guess the lack of systematic and adequate support for outreach workers
in particular in relation to mental health. This is something that's really important, I think. So, and finally, I would just say that, you know, in terms of the studies that Mas Gambit and Sandeep and our collaborators have undertaken, that even though we're physically distanced, that we do need to continue to do social scientific, collaborative, and ethnographic research. So that means really keeping in touch with communities as researchers, to kind of, and collecting their narratives so that we can provide useful evidence in a timely way for policymakers that reflects the challenges that they face and the innovations that they have contributed to during the pandemic. So with that, I will conclude. Thank you very much. Okay, thank you for your nice presentation. So for the audience, if you have a question for the Mr. Benjamin or Ibu May, you can write in the chat room. And at the end of this session, we will open the discussion session. Oke, untuk pembicara yang... Mohon maaf, Pak Juliandi. Ya, silakan. Iya, Pak. Sebentar, kita akan menunggu paparan dari perwakilan Subdit, yaitu Ibu Ratna, Pak. Ibu Ratna, ya. Ya, baik. Mungkin kita akan menunggu sebentar. Ya, sambil menunggu Ibu Ratna, para audiens, kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat. Kemudian tuliskan kepada siapa pertanyaan itu akan ditujukan. Ya, pada daftar partisipan, saya melihat bahwa Ibu Ratna sudah bergabung dengan kita. Ya, baik. Terima kasih. Seyogyanya pada sesi berikut ini adalah presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, kemudian akan digantikan oleh Ibu Ratna Budi Hapsari. Benar ya, Bu ya? Iya, Pak. Baik. Topik yang ada sama saya yang akan dibawakan oleh Ibu Siti sebelumnya adalah terkait dengan dampak COVID-19 terhadap akses untuk tes HIV dan IMS. Apakah Ibu membawakan topik yang sama? Ya, Bapak izin saya mungkin mewakili Ibu Direktur, Ibu Siti Nadia Tarmizi untuk menyampaikan paparan beliau. Baik. Yang mestinya akan beliau bawakan sendiri pagi ini. Baik, baik. Berarti topiknya sama Ibu ya? Iya, Pak. Baik, baik. Kami persilahkan Ibu Ratna untuk mempresentasikannya. Waktunya Bu sekitar 15 menit. Siap. Mungkin slide kalau ada dari panitia dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Sudah jelas, Bu Ratna? Oke, baik. Sebenarnya saya di kantor ini dan sinyalnya lagi nggak bagus ya. Kalau nanti suara saya tidak jelas, mohon langsung disampaikan. Baik. Saya perlu Ya. mematikan dulu videonya ya. Baik, baik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati yang telah hadir pada pertemuan nasional jaringan penelitian HIV ini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan tadi mohon maaf ada sedikit miskomunikasi dalam
dalam sesi penyampaian Ibu Direktur ya untuk sesi ini. Dan izinkan saya mewakili Ibu Direktur untuk menyampaikan tentang bagaimana penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dilaksanakan pada masa pandemi COVID. Mohon slide. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang penanggulangan HIV/AIDS dan juga IMS, maka melihat atau mempertimbangkan dari situasi epidemi HIV/AIDS dan IMS, untuk HIV misalnya kita masih punya banyak banyak tantangan dalam penanggulangan karena HIV/AIDS masih menjadi masalah bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. Di sebagian besar area di Indonesia kita memiliki status epidemi terkonsentrasi, tapi kita tahu di wilayah Papua dan Papua Barat status epidemi HIV-nya adalah meluas tingkat rendah. Dan kita berusaha menurunkan status epidemi itu, kita berusaha menurunkan terus insiden atau kasus infeksi baru HIV di seluruh Indonesia, termasuk juga berarti punya tantangan yang cukup berat untuk di Papua dan Papua Barat ketika kita mau menurunkan status epidemi meluas tingkat rendah itu sampai ke titik yang nanti kita berusaha bersama dengan negara lain di seluruh dunia mencapai ending AIDS tahun 2030. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita ingin mencapai ending AIDS tahun 2030, Indonesia tentu berkomitmen juga bergerak bersama dengan negara-negara lain mengikuti fast track atau jalur cepat agar kita bisa sampai ke 2030 dengan status ending AIDS tadi. Dengan target terbaru dunia global yaitu 95 untuk cakupan orang dengan HIV tahu status, kemudian 95% untuk cakupan orang HIV yang tahu status itu mendapatkan akses pengobatan dan memulai pengobatan, kemudian cakupan 95% untuk orang dengan HIV yang mendapat pengobatan nanti akan tersupresi virusnya. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan layanan untuk HIV, AIDS, dan juga IMS, kita di Indonesia itu terus, kami dari pemerintah dan juga dibantu oleh lintas program dan lintas sektor, berusaha meningkatkan terus jumlah layanan, jadi dari sisi kuantitasnya kita tingkatkan jumlah layanan yang mampu memberikan layanan untuk testing dan juga untuk pengobatan. Selain meningkatkan kuantitas, kami juga berupaya terus untuk meningkatkan kualitas dari semua tenaga kesehatan yang menjadi penyedia layanan, ya, baik dari sisi tenaga medisnya, kemudian dari sisi kemampuan untuk memberikan dukungan psikososial, memberikan edukasi, dan juga memberikan layanan obat misalnya, itu kami terus lakukan peningkatan agar kualitas layanan baik tes maupun pengobatan untuk orang dengan HIV dan bagi kelompok-kelompok yang berisiko terinfeksi HIV itu bisa terus meningkat. Apalagi kita tahu bahwa kalau dari sisi tenaga kesehatannya ya, walaupun setiap tahun kita lakukan misalnya sosialisasi atau mungkin orientasi atau peningkatan kapasitas atau pelatihan, sepertinya setiap tahun tetap harus kita lakukan hal seperti itu karena tenaga kesehatan pun rupanya juga berganti-ganti gitu. Jadi yang sempat diberikan orientasi tahun lalu mungkin pada saat ini sudah tidak ada di layanan yang dimaksud. Jadi memang harus terus dilakukan upaya untuk peningkatan kapasitas atau orientasi atau mungkin refreshment atau mungkin sekedar refreshment atas program bagaimana melakukan layanan HIV khususnya dalam tes dan pengobatan. Mohon slide. Termasuk juga pada saat situasi pandemi, ketika kita masuk masa pandemi pada awal 2020 ya, bulan Maret 2020 ketika kita pertama kali menemukan kasus COVID-19 di Indonesia.
maka layanan HIV juga menyesuaikan diri dengan situasi pandemi. Jadi kita sudah kemudian mengeluarkan protokol bagaimana pelaksanaan layanan HIV/AIDS selama pandemi COVID-19 yang merujuk pada surat edaran Dirjen P2P pada tahun 2020. Yang intinya di dalamnya adalah meminta semua layanan untuk tetap mengupayakan layanan kesehatan HIV itu berjalan sebagaimana mestinya, tentu dengan melihat situasi setempat. Kemudian sangat penting dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi, jadi tidak boleh berhenti walaupun situasi pandemi, dengan tetap mengusung protokol kesehatan yang ketat ya, sehingga aman bagi tenaga kesehatan dan juga aman bagi penerima layanan. Hanya saja pada implementasinya tentu kita situasinya itu banyak daerah ya pada saat itu yang karena situasi di daerahnya, situasi COVID di daerahnya kemudian tidak memungkinkan untuk menjalankan layanan sebagaimana biasanya sebelum masa pandemi. Itu dari sisi pemberi layanan, karena mungkin ada tempat-tempat layanan atau vaskes yang harus tutup ya, karena di daerah itu sesuai dengan kebijakan setempat di daerah itu, dengan mempertimbangkan juga instruksi dari Satgas COVID setempat ya, misalnya layanannya menjadi tutup atau tetap buka tapi dengan prioritas pada penyakit-penyakit tertentu gitu yang bisa dilayani, misalnya yang sifatnya gawat darurat. Ada juga yang layanannya buka tapi kemudian tenaga kesehatannya itu terkonsentrasi untuk melakukan penanggulangan COVID-19 seperti tracing dan juga testing dan juga mengejar target vaksinasi COVID-19. Karena itu layanan tetap buka tapi tidak optimal untuk memberikan layanan pada kelompok berisiko yang mau melakukan testing atau pada orang yang akan mengakses layanan pengobatan. Dari sisi penerima layanan juga ada pengurangan atau penurunan akses ke layanan yang sebabnya karena memang dari penerima layanan juga membatasi diri untuk akses ke layanan. Di samping juga memang jam-jamnya layanan, prioritas layanan saat itu memang juga tidak ada prioritas yang lain pada saat situasi pandemi COVID, apalagi ketika kita masuk ke 2021 pada bulan-bulan April, Mei, Juni, Juli itu di mana kasus COVID-nya sangat meningkat tajam ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan pada saat pandemi COVID juga teman-teman di layanan sudah diinstruksikan untuk mengedukasi kepada orang dengan HIV yang datang ke layanan ya, bagaimana gejala COVID-19 dan mengedukasi agar mereka mematuhi protokol kesehatan supaya terhindar dari infeksi COVID-19. Setidaknya risiko terinfeksi COVID-19 bisa diminimalkan dengan kita memberikan edukasi bagaimana menjalankan protokol, termasuk juga mendorong untuk vaksinasi. Tentu ini menjadi pada saat itu kolaborasi dengan semua pihak tercatat bahwa sangat membantu ya dalam mengedukasi, kemudian membawa orang dengan HIV untuk tetap mengakses layanan ya dengan cara protokol kesehatan yang ketat gitu, dan juga ada inovasi-inovasi yang dilakukan teman-teman di daerah dalam tetap memberikan layanan pada situasi pandemi dengan cara yang tidak sama seperti sebelum pandemi, misalnya dengan memberikan akses obat dengan cara diantar gitu ya, atau kalau mobile klinik memang pada saat pandemi kita agak terhambat ya karena ada larangan-larangan untuk melakukan hal semacam itu di beberapa tempat gitu. Jadi memang mobile klinik itu kita memang sangat turun praktek
mobile kliniknya ya. Tapi kita kita mencatat inovasi-inovasi yang dilakukan teman-teman di daerah dalam misalnya pengantaran obat ya, kemudian dalam pemeriksaan viral load, mengakses pemeriksaan viral load itu juga ada inovasi-inovasi yang dilakukan. Selain itu edukasi yang diberikan oleh teman-teman komunitas kepada pendampingannya untuk tetap mengakses pelayanan, lalu juga beberapa komunitas bahkan melakukan upaya semacam tracking ya untuk ODIF yang close to follow up untuk membawa mereka kembali kepada akses layanan untuk pengobatan maupun untuk pemeriksaan lainnya. Jadi itu adalah beberapa praktik baik yang kita catat yang sangat sangat baik ya dilakukan, dan kita punya pembelajaran yang baik untuk itu, sehingga nanti mudah-mudahan sih nggak terjadi lagi pandemi yang lainnya ya, tapi setidaknya kalau kita punya kekuatan, kalau terjadi pandemi lagi kita sudah punya model-model bagaimana kita men-set up dengan cepat layanan ketika itu sempat turun atau drop akibat situasi pandemi, dan bagaimana kemudian kita sudah tahu titik-titik mana yang biasanya akan jadi titik lemah dalam melakukan layanan, dan bisa kita antisipasi ketika ada pandemi berikutnya nanti. Mudah-mudahan sih enggak ya, gitu. Yang ini aja belum selesai ya. Teman-teman sekalian, mohon slide. Demikian pula untuk layanan ARV pada masa pandemi COVID-19, pada prinsipnya kita tetap ketika memberikan layanan pengobatan, tetap melakukan standar kewaspadaan umum, kemudian memberikan prioritas pada pasien dengan gejala batuk, demam, dan dengan gejala flu lainnya ya. Kemudian kita mempertimbangkan pengalihan layanan ARV pada saat itu ya, dan PTRM ke tempat lain, ke puskesmas atau FKTP lain di dekat situ. Kalau sekiranya puskesmas atau FKTP tempat layanan ARV tadi ditunjuk menjadi layanan rujukan COVID-19. Dan ini terjadi pada saat situasi COVID-nya waktu itu mencapai puncaknya ya. Pemberian ARV dengan multi bulan ya, lebih dari 1 bulan itu juga saat itu dituliskan, diinstruksikan di dalam surat edaran, dan kita bisa belajar dari implementasi instruksi itu ya. Jadi di beberapa daerah dan utamanya yang ada dukungan dari mitra itu sudah melakukan praktek pemberian obat ARV lebih dari 1 bulan ya, atau multi-month dispensing. Hasilnya baik gitu. Karena itu kemudian kalau di dalam surat edaran tentang pengobatan atau pemberian ARV disebutkan bahwa pemberian multi-month dispensing bisa diberikan atau dipertimbangkan pada daerah dengan waktu itu disebutnya zona merah ya, yang kasus COVID-nya tinggi, maka kemudian kita bisa tingkatkan itu, bahwa pemberian ARV yang multi-month dispensing itu sebenarnya bisa diperluas di daerah lain, tidak tergantung pada situasi COVID, dan itu bisa menjadi kebijakan untuk kedepannya ya, berdasarkan praktek baik yang kita lihat pada saat kita melaksanakan multi-month dispensing pada situasi COVID. Orang dengan HIV yang memiliki koinfeksi dengan infeksi oportunistik atau infeksi HIV lanjut dan pertama kali minum ARV itu bisa kontrol tiap bulan ya, untuk melihat bagaimana pengobatan untuk infeksi oportunistiknya, kemudian bagaimana untuk pengobatan dengan ARV yang baru mulai tadi. Tentu kita sadari sekali bahwa pada pengalaman kita 2020 sampai 2021 sekarang ini, kerjasama dengan komunitas dan juga pendukung ODIF ya sangat dibutuhkan. Nah, untuk pengobatan sendiri kita mengikuti pedoman yang berlaku. Dinas Kesehatan Provinsi tetap melakukan tugasnya dalam memantau dan memastikan keberlangsungan layanan
dan menjaga agar tidak ada peningkatan loss to follow up. Walaupun secara data kita lihat bahwa saat ini angka loss to follow up kita cukup tinggi ya. Pada 3 bulan pertama tercatat sekitar 45% angka loss to follow up dari orang dengan HIV yang baru diketahui statusnya. Kemudian dalam bulan pertama angka loss to follow up-nya meningkat nih menjadi sekitar 70-an%. Dan kalau kita bicara tentang pengobatan 1 tahun gitu, angka loss to follow up-nya lebih tinggi lagi sekitar 80%. Itu berdasarkan data yang kami lihat, kami amati dalam selama masa pandemi ini. Kemudian kita memang tetap memastikan agar alat pencegah HIV dan IMS ada di layanan, walaupun kita tahu ya ternyata harapan kita untuk memastikan itu ternyata enggak juga berjalan mulus. Teman-teman, nanti kita sebenarnya dalam forum-forum yang lain pernah juga kita diskusikan mengapa alat-alat pencegahan yang penting seperti kondom, kemudian alat suntik steril misalnya itu tidak tersedia pada sampai beberapa waktu ya, bahkan sampai sekarang di beberapa tempat ya kita pernah diskusikan itu kesulitan apa yang kita hadapi untuk menghadirkan alat pencegahan itu di layanan-layanan. Dan kita sudah pernah diskusikan juga upaya yang kita coba untuk lakukan, tapi kemudian sepertinya memang beberapa opsi upaya itu masih belum menemui keberhasilannya, jadi masih mentok-mentok gitu ya dengan mentok dengan regulasi, mentok dengan beberapa hal kendala-kendala teknis, sehingga hasilnya adalah kalau secara pengadaannya alat pencegahan ini kita sudah adakan untuk alat suntik steril, tinggal didistribusi nanti. Tapi untuk kondom sebenarnya sudah diadakan juga, hanya saja masih butuh waktu untuk barangnya sampai ke Indonesia karena adanya lewat Pambu. Slide. Apakah sudah selesai waktunya ya? Karena waktunya 2 menit lagi. Oke, siap. Jadi dalam konteks bagaimana dengan penelitian, dengan banyaknya kendala-kendala kita, tantangan kita mencapai target tadi, baik fast track maupun nanti kita mencapai NDA tahun 2020, maka sangat dibutuhkan kajian-kajian yang bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam meningkatkan yang mana, bagian mana yang kita perlu kuatkan dan dengan cara apa kita menguatkan itu. Tadi kita masih punya masalah di penjangkauan, kita masih punya masalah di testing, kita masih punya masalah di loss to follow up. Maka kajian yang bisa memberikan rekomendasi tentang bagaimana kita seharusnya meningkatkan hal-hal yang menjadi titik lemah tadi dengan secara lebih tepat gitu. Nah itu kajian itu sangat dibutuhkan. Mohon slide. Ya, kita punya strategi nasional untuk mencapai target 2024, tapi tentu diperlukan kajian apakah strategi itu sudah on track dan kemudian apa yang harus rekomendasi apa yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga agar strategi itu on track. Slide. Termasuk juga kajian yang mengidentifikasi terobosan atau inovasi yang bisa kita lakukan. Karena inovasi program yang diharapkan adalah dalam hal screening dan juga diagnosis, kemudian dalam hal terapi, dalam hal pencegahan, dan juga dalam hal respon. Kajian-kajian tentu dibutuhkan dalam empat hal penting ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya kelewat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Ratna atas paparannya. Kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama saya bacakan untuk Mr. Benjamin. Question from Ryan from the community LGBT.
The question is, how do we, as field officer, apply outreach strategies so as not to disturb the comfort for the client? Please explain. Yeah, that's the question from Ryan. Please, Mr. Benjamin. Maybe operator can open the audio for Mr. Benjamin. Yes. Okay. Great. Thank you so much, Ryan. That's a really great question. I think that, I mean, of course, the first thing would be to kind of work out the kind of strategies that work in the community that you are working in. So that would mean, you know, obviously integrating outreach activities into the kinds of social activities and kind of cultural understandings of sexuality, of safe sex in your area. So that's the first thing, I guess, you know, so that would mean, you know, a good knowledge of the community you work in and really prioritizing the language that the community uses, the kind of spaces that they spend time in. And that may be online, that may be offline, but basically trying to kind of appropriately adapt your activities to the community. The second is, I think, really important is to value the kinds of relationships that you have. So, and before I mentioned the kind of centrality of in our research, we really found that outreach workers had really close relationship to healthcare workers, to program coordinators, to various members of the community in different ways. So to be ready to kind of leverage or mobilize those relationships when you need to, in the ways that are going to be most effective. So I guess never forget that the relationships that the community have are really valuable. Lastly, I'd say that what's so important is to look after your own health. So that means, you know, making sure that you're safe in the context of the pandemic. So making sure that you're able to social distance, that you're getting vaccinated, that you're you know, wearing PPE where you need it, and trying to get access to that PPE. So and then also thinking about the questions about mental health that were raised in Ibu Merinda's presentation and in our own research, to try and work out ways that you can support one another through the stress of the pandemic. Thank you. Okay, thank you, Mr. Benjamin. Pak Ryan ya yang menanyakan tadi ya. Mungkin bisa kita dapatkan simpulan dari jawaban atau penjelasan dari Pak Benjamin bahwa kunci untuk membuat pasien ini nyaman, komunikasi, hubungan yang baik ya, relationship, dan penerapan protokol kesehatan, penggunaan APD, dan social distancing. Baik. Berikutnya pertanyaan untuk Ibu Merinda Sebayang. Tadi mungkin sudah dijawab juga ya Bu ya di chat ya, tapi mungkin akan lebih jelas kalau dijelaskan sekali lagi Bu ya. Pertanyaannya ada apa hambatan-hambatan ya ketika dilakukan penelitian karena adanya ketakutan terhadap terpapar COVID serta waktu layanan yang terbatas. Kami persilakan Ibu Merinda. Ya, terima kasih banyak Pak Juliandi dan terima kasih banyak Mas Rian sudah menanyakan terkait hambatan-hambatan yang dialami oleh teman-teman responden ya ketika mereka punya kekhawatiran untuk mengakses layanan kesehatan karena mereka takut terpapar dan lain sebagainya. Tadi sudah saya coba jawab juga di dalam chatroom bahwa sebenarnya pertama terkait dengan kekhawatiran pada saat mengakses layanan karena adanya alih fungsi dan keterbatasan waktu, saya rasa itu di awal-awal pandemi ya, karena juga sistem layanan kesehatan juga harus cepat langsung beradaptasi untuk memastikan bahwa tidak ada satupun isu kesehatan yang tertinggal hanya karena pandemi COVID. Meskipun kita lihat di tahun pertama itu prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah memastikan semua orang bisa aman, tidak terpapar, kemudian mendorong vaksinasi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya dalam situasi yang saat ini sudah terjadi, mungkin saya tidak tahu jelas dengan situasi yang ada di NTB ya,
situasi di NTB, tetapi saya melihat bahwa layanan kesehatan juga sudah cukup mulai melakukan improvement untuk inovasi-inovasi di masa pandemi, karena di beberapa area sudah dilakukan telemedicine, di mana ketika pengobatan ARV itu sulit untuk teman-teman mengakses pelayanan, jadi diantarkan melalui mekanisme-mekanisme, baik melalui teman-teman petugas lapangan yang bekerja, kemudian juga melalui mekanisme-mekanisme pengantaran secara online. Kemudian juga harapan saya sebenarnya ini memang banyak terjadi di kota-kota besar, dan harapan saya juga bisa terjadi di kota-kota lainnya mengenai telekonsultasi. Saya sendiri pada saat pandemi itu untuk melakukan konsultasi dengan dokter yang merawat itu melalui telekonsultasi dengan appointment yang sudah dijanjikan, kemudian melalui maaf saya menyebutkan mereknya, melalui WhatsApp call itu dilakukan konsultasi, karena memang untuk pasien-pasien yang tergolong sudah cukup lama dalam menjalani pengobatan itu, yang tergolong dengan pasien stabil itu, memang kita tidak pada masa pandemi harapannya tidak perlu harus selalu bertemu dengan dokter yang merawat, sehingga telekonsultasi menjadi salah satu platform yang sangat efektif. Namun sekarang kan kita tahu juga bahwa PPKM di Indonesia alhamdulillah sudah sangat rendah ya, dan ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa dan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah dengan menggalakkan vaksin dan juga penerapan protokol kesehatan. Buat saya, untuk teman-teman yang hidup dengan HIV khususnya adalah sangat penting untuk memastikan akses pada vaksin. Nah, namun meskipun demikian, kita tetap punya PR ya, bahwa sekarang teman-teman orang dengan HIV masuk dalam pengobatan masih cukup rendah, masih sekitar 28%. Untuk itu saya juga berharap teman-teman orang dengan HIV itu bisa mengakses pengobatan ARV secepat-cepatnya, kemudian tidak menunda pengobatan, tetap patuh, selain mengakses vaksin dan juga melakukan protokol kesehatan secara ketat. Karena meskipun pandemi saat ini sudah terkendali, kita tidak pernah tahu dalam situasi ke depan apakah ada varian-varian baru yang akan mengancam ke depan, sehingga ini harus mendapatkan kerjasama ya, harus mendapatkan kerjasama dari multi pihak. Makanya teman-teman di lapangan, di daerah, bangun hubungan baik dengan layanan kesehatan, bangun komunikasi yang baik dengan dokter, bangun mekanisme koordinasi yang lebih sehat dengan dinas kesehatan untuk memastikan pengobatan ARV-nya lancar, distribusi pengobatan lancar, kemudian adanya inovasi-inovasi telemedicine dan telekonsultasi, memastikan teman-teman orang dengan HIV mengakses layanan vaksin. Dan yang paling penting lagi menurut saya adalah kita mengakui masker adalah salah satu strategi pencegahan yang terbaik untuk COVID-19, jadi tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu dari saya, Pak Juliandi, over. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Ibu Merinda ya. Semoga yang bertanya juga lebih puas, lebih lengkap. Kemudian pertanyaan untuk Ibu Ratna juga sudah ada. Ada mungkin 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin terkait dengan layanan MMD. Ada yang menduga ini hanya lip service atau tidak berlaku atau berlakunya hanya di daerah-daerah tertentu. Bagaimana tanggapan Ibu Ratna? Silakan. Baik, jadi kita bicara tentang kalau tentang bagaimana layanan pengobatan pada situasi pandemi kemarin. Ya, sesuai dengan surat edaran, di situ memang ditulis bahwa pemberian multi-month dispensing bisa dipertimbangkan pada daerah dengan zona merah. Zona merah itu artinya yang status COVID-nya, kasus COVID-nya tinggi. Jadi memang pada saat itu MMD tidak diberlakukan di seluruh layanan di Indonesia gitu. Itu pun nanti dari layanan yang masuk di zona merah akan dilihat lagi eligibilitas pasiennya untuk mendapatkan multi-month dispensing. Seperti itu ya. Jadi yang sudah contohnya tuh kalau yang baru saja inisiasi tentu nggak diberi multi-month, karena kan kita mau lihat dulu bagaimana obat itu terhadap si pasien gitu kan ya, karena baru aja dapat itu bagian dari yang dipertimbangkan pada daerah yang masuk zona merah. Nah, kemudian belajar dari pemberlakuan surat edaran itu pada tempat-tempat tertentu, kemudian kita melihat itu sebagai praktik baik. Karena itu sekarang kita sedang
berusaha memasukkan itu ke dalam menjadi bentuk kebijakan. Jadi memang belum kita jadikan kebijakan, tapi akan dimasukkan dalam satu kebijakan tentang multi-month dispensing ini. Kita berproses terus untuk itu. Jadi ini mohon dicatat mungkin supaya kita tidak salah persepsi ya, bahwa ini bukan lip service, tidak gitu. Kita memang sedang berproses untuk itu. Ada daerah-daerah yang memang sudah multi-month dispensing, itu kita bisa buktikan karena datanya ada. Seperti itu, dan mungkin memang belum di semua layanan ya saat ini. Untuk saat ini, karena memang dasarnya adalah kita belajar dari melihat ternyata pemberian multi-month dispensing ada praktik baik yang bisa kita pelajari di situ, dan kita bisa perluas untuk layanan lain di luar situasi pandemi. Seperti itu barangkali. Mudah-mudahan menjawab. Ya, baik. Saya rasa sebenarnya banyak ya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas, cuman karena waktu kita terbatas, kita dibatasi hingga pukul 10.30 ya, mungkin sudah di ujung-ujung. Mungkin sebagai penutup kami minta closing statement dari para pembicara. Mungkin yang pertama ke Ibu Merinda. Mungkin closing statement Ibu Merinda terkait dengan inovasi untuk layanan HIV. Kami persilakan Ibu Mer. Ya, terima kasih banyak Pak Juliandi. Jadi closing statement saya melihat bahwa memastikan kita bisa berjuang dalam situasi pandemi, khususnya bagi teman-teman orang dengan HIV ya, haruslah merupakan kontribusi dari multisektor ya. Jadi juga kita tidak bisa hanya bertumpu pada komunitas, tidak hanya bertumpu pada Kementerian Kesehatan, tidak hanya bisa bertumpu pada peneliti-peneliti, tidak bisa hanya bertumpu pada layanan kesehatan, dan tidak bisa hanya bertumpu pada LSM-LSM. Saya rasa kata kunci yang paling baik menurut saya saat ini adalah bagaimana kita berkolaborasi, sharing informasi, dan melakukan advokasi secara bersama-sama. Dan saya secara spesifik sangat mendorong untuk teman-teman yang hidup dengan HIV pada situasi pandemi ini haruslah lebih smart dalam menghadapi pandemi. Situasi ini tidak mudah. Untuk itu resiliensi dari komunitas untuk melihat bahwa apa yang paling penting saat ini adalah bagaimana memproteksi diri, kemudian mendapatkan pengobatan, patuh terhadap pengobatan, dan yang paling penting lagi adalah utamakan kesehatan dan keselamatan dibandingkan apapun, karena saya yakin pandemi ini tidak berakhir dengan cepat. Untuk itu resiliensi dan being smart adalah kata kunci untuk situasi ini. Over to you Pak Juliandi. Ya, baik, terima kasih Ibu Merinda. And we also ask a closing statement from Mr. Benjamin regarding the outreach strategy among the vulnerable population during COVID. Yes, thank you so much, Pak Juliandi, and thank you to the other panelists. In closing, I'd just really like to reiterate the comments that Ibu Merinda made. The real importance of continuing to comply with public health measures, continuing to know that the COVID-19 pandemic continues to pose a risk to communities, particularly to vulnerable communities. So there's a great need to stay educated and connected to healthcare services, but to do so safely. So things like wearing masks, getting vaccinated, and all of those really important practices that we've become very used to throughout the pandemic. Last of all, I'd like to also remind everyone that it's so important to stay connected and to not be afraid to ask for help if you need it. So it's been a really challenging time in terms of mental health. It's been really challenging in terms of feeling disconnected and kind of struggling to get by. But I really encourage everyone to remember that there are lots of great services out there, and that the community and healthcare workers are there for you. Okay, thank you, Mr. Benjamin. Dan mungkin closing statement terakhir dari Ibu Ratna Budi Hapsari. Silakan Ibu Ratna. Baik, jadi sekarang pandemi sepertinya sudah mulai bisa dikendalikan, walaupun kita nggak tahu kapan akan selesainya. Karena itu kami mendorong kita semua mematuhi protokol kesehatan, menjaga diri, dan kita sama-sama
punya positive thinking untuk bergerak bersama, bahwa pemerintah juga selalu membuka diri dan selalu berusaha memberikan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terbaik baik untuk seluruh masyarakat dan juga khususnya untuk orang-orang dengan HIV agar tetap mendapatkan layanan sesuai dengan yang seharusnya, karena kita juga mengatakan sekali bahwa akses pengobatan itu menjadi hal yang sangat penting bagi teman-teman dengan HIV dan juga akses untuk melakukan pemeriksaan itu menjadi hal yang sangat baik dan diperlukan oleh teman-teman semuanya. Karena itu dukung kami, kita bekerja sama dengan benar-benar bergandengan tangan gitu, karena upaya penanggulangan HIV/AIDS nggak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, kita semua harus bergerak bersama dan harus bergandengan tangan, saling mengingatkan itu penting juga buat kita semua ya. Jadi intinya kalau kita bersama maka kita bisa menghadapi pandemi COVID dan juga bisa menurunkan situasi epidemi HIV di Indonesia. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Ratna. Ya lah, jadi pada akhir sesi ini kita semua bersepakat ya bahwa layanan untuk penanggulangan HIV/AIDS tidak bisa diabaikan hanya karena ada masalah pandemi COVID. Idealnya COVID dan HIV juga harus sama-sama ditanggulangi. Baiklah, saya rasa demikianlah akhir dari pertemuan pada sesi plenary pertama ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna Budi Apsari dari Ditjen P2P Kemenkes, Ibu Mei Rinda Sebayang dari Jaringan Indonesia Positif, dan Mr. Benjamin from Melbourne University and Atmajaya University. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Nidia Muryani. Silakan.